jumpa lagi di Hanamezo Channel. Oke, kali ini saya akan membuat satu video ya yang membahas mengenai ramalan atau penerawangan ramalan di tahun 2023. Oke, sebelum memasukin di ramalan tahun 2023, sebelumnya saya juga pernah membuat sebuah konten di YouTube saya dengan membahas ramalan 2022. Oke, sebelum kita melanjutkan ke ramalan 2023, mungkin kita akan flashback dulu apa aja yang pernah saya sampaikan di 2022 ya. Yang pertama mungkin dari segi kecelakaan yang pernah saya sampaikan, bahwa di tahun 2022 itu ada kecelakaan di transportasi laut ya, yang melibatkan 2 kapal penumpang serta 1 kapal bermuatan barang ya. Dan akhirnya bisa saya bantu jawab klarifikasi tersebut bahwa kejadian itu di tahun 2022 itu benar adanya. Yaitu kejadian yang pertama itu 18 Januari tahun 2022, di mana ada kapal penumpang ya, itu kecelakaan, lokasinya ada di Johor Bahru ya, dan itu juga ada orang WNI kita juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kapal yang bermuatan barang ya, itu tanggal 29 Mei 2022, yang dimana kecelakaan tersebut berada di Selat Malaka dengan kurang lebih sekitar 7 kontainer itu tenggelam ya. Terus yang ketiga yang baru-baru ini adalah tanggal 24 Oktober 2022, di mana ada kapal feri ya, kapal feri yang namanya Cantika tuh, kalau kalian bisa searching di ini, itu juga mengalami kecelakaan di Laut Alor ya, di NTT. Oke, itu dari segi kecelakaan yang pernah saya bahas di tahun 2022 di transportasi laut. Oke, terus yang kedua pernah saya membahas mengenai kecelakaan di udara, yang samar-samar saya melihat itu ada warna merah, putih, dan biru. Ya mungkin kejadiannya ini mengingatkan kita sama pesawat Sriwijaya awalnya. Namun ternyata itu adalah merah, putih, dan biru itu saya lihat ada di seragamnya Lion Air, yang dimana baru-baru ini ada kecelakaan di pesawat Lion Air dengan tujuan Jakarta ke Palembang ya, yang dimana yang pernah saya sampaikan di ramalan 2022 itu kejadiannya itu sangat cukup hiruk pikuk ya, ketakutan dari para penumpang, dan itu kejadiannya itu siang menjelang sore lah. Dan kenyataan pesawat Lion Air yang terjadi di tahun 2022 yang baru-baru ini, yang menerbangkan dari Jakarta menuju ke Palembang, itu terjadinya juga sore, jam sekitar hampir jam setengah 6 lah gitu, jam 5 sampai jam setengah 6 ya. Jadi itu adalah 2 prediksi ramalan di tahun 2022. Nah terus saya juga ada melamar ramal tentang ada penyakit misterius ya, yang mengenai ke kulit ya. Ternyata itu adalah semoga itu salah ya, tapi dugaan saya itu adalah cacar monyet gitu, yang cukup heboh dan cukup viral di tahun 2022 gitu. Oke, itu adalah sekilas flashback mengenai ramalan saya di tahun 2022. Oke, banyak yang bertanya untuk 2023 ini bagaimana ya. Oke, saya akan menjawab dari segi bencana ya, dari bencana, transportasi, dan sebagainya. Dari bencana ya, saya masih melihat seperti yang pernah saya sampaikan juga di ramalan tahun 2022, itu saya melihat bahwa tahun 2023 itu ada kebakaran hutan ya. Jadi tahun ini memang didominasi oleh api, yang saya melihat di situ tuh apinya juga cukup mendominasi gitu. Terus di air ya, di air juga saya melihat ada air yang menuju ke daratan itu masih ada. Terus ada
gempa bumi ya. Gempa bumi saya juga melihat itu masih ada tanah yang bergetar. Terus saya juga melihat ada yang kecelakaan pesawat juga ya, tapi kecelakaan pesawat ini adanya di sayap ya, kita ngomong di sayap, bagian sayap, dan itu ada korban juga ya di sana. Oke, nah itu dari segi bencana dan kecelakaan. Terus untuk masalah perekonomian itu saya melihat ada dua. Yang pertama adalah banyaknya terjadi PHK yang cukup besar-besaran ya, dari perusahaan yang bisa dibilang itu cukup besar tapi banyak yang kolaps, pilot atau bangkrut. Itu yang saya lihat di segi perekonomian. Terus dari yang kedua adalah krisis pangan ya. Jadi kalau di tahun 2022 ini kita mendominasinya lebih banyak air ya, banyak banjir, terutama yang kayak baru kejadian di 1-2 bulan terakhir inilah, daerah Blitar, terus Banyuwangi, bahkan sampai ke Denpasar Bali pun yang selama ini nggak pernah banjir, itu sampai terjadi banjir yang cukup mengerikan gitu ya. Jadi saya melihat di tahun depan itu krisis pangan, dalam artian banyak kebutuhan pangan ya, seperti kayak padi gitu. Nah itu saya lihat ada gagal panen di sana gitu. Itu yang tahun 2023 ya. Oke, terus dari segi pemerintahan ya, saya juga melihat ada 3 di sini. Saya lihat 3 poin. Jadi yang pertama itu memang saya melihat ada pemerintah itu di daerah parlemen lah yang kita ngomongnya, itu ada kasus cukup besar yang belum tuntas gitu. Terus dari kejadian itu akhirnya merembet ke demo ya, demo yang cukup besar yang merasa cukup tidak adil bagi mereka. Akhirnya mereka melakukan demo besar-besaran gitu. Itu tahun 2023. Nah tahun depannya kan 2024, dimana sudah ada gembar-gembir mengenai calon presiden. Saya melihat di sini ada calon presiden kita itu nanti keturunan Cina ya. Tapi beliau ini tidak mau disebut Cina, tapi memang ada riwayat keturunan Cina gitu. Watak orang ini cukup keras, mendominasi, tapi dia tidak mempunyai pasangan atau tidak mempunyai istri. Itu yang saya lihat gambarnya di tahun presiden 2024 gitu. Kemudian saya juga melihat dari segi kesehatan, memang pandemi ini sudah turun ya. Pandemi udah turun dari pandemi ke endemi, terutama yang COVID-19. Jadi mereka sudah menganggap COVID-19 ini udah seperti batuk pilek demam biasa gitu. Nah, tapi saya melihat di sana ada satu penyakit yang mungkin ya ini berhubungan sama otak ya. Dan mayoritas lebih banyak menyerangnya ke anak-anak gitu, tapi berhubungan sama otak ya. Kita nggak tahu itu apa ya penyakitnya, cuman itu yang saya lihat sekilas gitu. Oke, dari segi dunia hiburan saya melihat banyak yang terjerat narkoba nih ya, tersandung narkoba. Ada aktor yang cukup ternama, kemudian juga ada penyanyi atau vokalis juga yang cukup ternama ya, itu juga, serta ada artis yang kecelakaan gitu. Yang melihat kurang lebih ada 2 atau 3 artis yang kecelakaan sih gitu saya melihatnya. Oke, paling saya hanya bisa sampaikan itu dulu sementara ya dari hasil penerawangan saya. Ya semoga di tahun 2023 ini tidak terjadi, dan itu hanya bersifat ramalan.
Intinya ya kita berpasrah, kita sebagai umat hanya berdoa untuk yang terbaiknya buat negeri ini supaya tidak terjadi apa-apa, dijauhkan dari segala bencana, segala kejadian, apapun itu, semoga kita diperlancar gitu. Satu pesan saya, jangan lupa selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Itu aja sih. Oke, dari saya paling itu aja guys. Jangan lupa stay tune terus di Hana Mezo Channel. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sabe satu Bhagavantu Sukitata. Om Mama Hum Nisoha. Omitopo.